sore, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, perlu kiranya kami informasikan bahwa kegiatan kami hari ini adalah melaksanakan penggeledahan terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kortas Tipikor Polri terhadap dugaan tindak pidana korupsi, pengembangan dan modernisasi pabrik gula Asem Bagus Situbondo, Jawa Timur pada PTPN 11 periode 2016 sampai dengan 2022, di mana dalam dugaan tindak pidana korupsi ini telah terjadi kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit dari BPKRI itu sekitar 645 miliar lebih kerugiannya. Selanjutnya juga kami informasikan kepada rekan-rekan media bahwa pelaksana proyek ini adalah KSO, ya, PT Wika, PT Barata, PT Multinas Sejahtera Indonesia, ya, di mana juga dalam kesempatan hari ini kita juga melakukan kegiatan yang sama, yaitu penggeledahan yang berada di wilayah Jawa Timur terkait dengan PT Barata dan PT Multinas Sejahtera Indonesia. Tentunya kegiatan kali ini kita dalam upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan rekan-rekan. Nantinya bukti-bukti ini akan kita analisis dan juga akan kita dalami bukti-bukti ini untuk memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan yang kita laksanakan. Dan untuk juga kepentingannya kita akan menetapkan pihak-pihak yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana, yang tentunya yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita ingin mempercepat proses penyidikan ini supaya tidak berlarut-larut dan nantinya bisa memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Dan kiranya juga kami memastikan rekan-rekan bahwa proses penyidikan yang kita laksanakan dan juga kegiatan hari ini, yaitu proses penggeledahan, kita lakukan dengan penuh profesional, transparan serta akuntabel. Dan terakhir, kiranya kita semua tim penyidik Kortas Tipikor Polri memohon dukungan serta doa dari rekan-rekan media dan semuanya, ya, agar proses penyidikan yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada sore ini, dan kami tidak membuka sesi tanya jawab rekan-rekan, ya, di kesempatan kali ini. Nanti apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, rekan-rekan bisa langsung menanyakan ke Kortas Tipikor, ya, nanti seperti itu. Baik, terpaksa ini saya respon, ya, tapi barangkali cukup satu ini saja. Penggeledahan kita lakukan di kantor Wika, ya, di lantai 3, lantai 12, ya, dan tentunya di lantai itu banyak ruangan-ruangan yang kita akses, ya, yang kita anggap atau kita duga ada bukti-bukti yang ada relevansinya dengan proses penyidikan yang kita laksanakan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepengen pulang ke anak-anak saya. Kalau ada yang bisa saya utarakan, misalnya ada hal-hal yang belum saya utarakan, ya nggak mungkin lah. Saya pasti akan menyuarakan. Prioritas saya kan pulang kepada anak-anak saya. Jadi kami setelah ini kan ini replik, lalu duplik, baru keputusan. Jadi kita lihat bagaimana keputusan majelis. Tentunya kami juga butuh waktu untuk duplik, ya. Jadi setelah ya, harapan terbesar kita sama, ya, sama masyarakat luas juga, harapannya bebas murni, itu harapan besarnya. Karena memang fakta persidangannya udah sangat jelas, ya, bagaimana ada kasus di mana dibilang ada kerugian negara padahal menghemat minimal 3,6 triliun. Itu yang sangat tidak masuk akal gitu. Laptop 5 jutaan yang dipermasalahkan dibilang kemahalan, padahal laptop untuk semua instansi pemerintahan di tahun yang sama harganya 11 juta. Jadi bagaimana mungkin? Chromebook itu kan laptop murah, itu makanya laku di semua sistem pendidikan di dunia gitu. Jadi ini yang
sangat janggal kenapa ini dipersoalkan gitu. Makanya kerugian negaranya aja nggak jelas. Itu penghematan 3,6 triliun karena Windows itu berbayar, device managementnya $200, itu per laptop tuh penghematannya hampir 3 juta. Itu yang diabaikan dalam kalkulasi ini. Bayangkan penghematannya aja udah 2 kali lipatnya kerugian negara yang diduga oleh BPKP, yang sudah dipatahkan juga sama pakar-pakar. Jadi saya bingung gitu. Jadi apakah seharusnya kementerian memilih opsi yang tidak menghemat anggaran, opsi lebih mahal? Itu maksudnya. Itu yang bagi saya sampai sekarang belum ada jawabannya dari kejaksaan. Gitu. Opsi yang lebih murah jadi dipermasalahkan. Itulah. Dan anggaran itu kan kita selamatkan anggaran tersebut. Kita menyelamatkan anggaran itu agar bisa untuk kesejahteraan guru, untuk guru honorer menjadi P3K, untuk PPG sertifikasi guru, untuk KIPK, untuk PIP dan lain-lain. Itulah kita menyelamatkan anggaran dengan membeli laptop yang lebih murah untuk bisa memastikan kesejahteraan guru dan program-program prioritas lainnya. Insya Allah lah. Tidak menawarkan menjadi whistleblower atau seperti justice collaborator, atau karena sudah masuk di persidangan? Apanya yang mau di whistleblow gitu? Saya kepengen pulang ke anak-anak saya. Kalau ada yang bisa saya utarakan, misalnya ada hal-hal yang belum saya utarakan, ya nggak mungkin lah. Saya pasti akan menyuarakan. Prioritas saya kan pulang kepada anak-anak saya. Jadi itu juga di masa penyidikan ditanya ini saya bilang enggak, ini program paling lempeng. Program seperti yang Pak Presiden bilang ya, ini adalah mohon maaf bukan Pak Presiden, seperti yang Pak Jokowi bilang. Pak Jokowi bilang ini adalah kebijakan dan arahan dari Presiden. Memang benar, memang sudah satu visi mengenai digitalisasi pendidikan. Itu dan saya sangat mengapresiasi statementnya Pak Jokowi mengenai mengkomentar mengenai karakter saya dan juga mengenai semua kebijakan digitalisasi memang arahan juga dari Presiden gitu. Jadi alhamdulillah. Nah, itu yang banyak orang menanya apakah ini ada hal-hal lain atau yang saya belum utarakan. Tidak ada. Kalau ada sudah pasti saya utarakan. Ini program paling lempeng, menghemat anggaran, didampingi oleh kejaksaan, diaudit oleh BPKP 2 kali selama saya menjadi menteri, dan juga dilaksanakan, dieksekusi oleh LKPP, institusi yang nggak ada hubungannya sama kementerian, gitu. Mau setransparan apa lagi, gitu loh. Ini pengadaan, jadi gini, Mas. Kalau orang ingin mengajarkan bagaimana cara melakukan pengadaan yang transparan, kasus Chromebook ini adalah salah satu contoh terbaiknya ya, menurut saya. Inilah makanya betapa kagetnya saya, kok bisa jadi kasus, gitu. Karena mens rea-nya udah jelas tidak. Dari saya mengundang 3 institusi luar, masa saya mengundang mereka untuk memeriksa korupsi saya? Itu kan nggak masuk akal. Jadi itu yang Mas Nadiem, ada soal amicus curiae yang kemarin masuk dan hari ini rencananya dikabarkan ada bertambah. Pemirsa, suasana konferensi Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO di Jenewa ricuh saat diplomat Zionis Israel Walid Ghadban berusaha menyampaikan pidatonya. Procedure was infected. To accept an infected procedure that was taken. Aksi protes dari sejumlah delegasi membuat pidato diplomat penjajah Israel Walid Ghadban tidak dapat diselesaikan hingga akhir. Menteri dari beberapa negara, perwakilan serikat pekerja, dan pengusaha secara serentak memukul meja sebagai penolakan ketika pejabat teroris Israel ini berbicara. Penjajah Israel diketahui telah melakukan sejumlah kejahatan perang terhadap warga Palestina sejak tahun 1948 hingga sekarang. Pemirsa, Zionis Israel kembali menyerang Gaza, Palestina. Akibat serangan itu, 1 orang meninggal dunia dan 15 orang dilaporkan terluka. Kepanikan terjadi saat orang-orang berusaha menyelamatkan rekannya usai diserang Israel. Serangan drone Israel terjadi di pengungsian Gaza di Jalan Al-Rashid, bagian barat Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. 15 orang dilaporkan
العصابات الشهداء يا الله Pasca serangan, sejumlah korban tergeletak di jalan sebelum akhirnya dievakuasi oleh warga dan petugas medis menggunakan ambulans dan kendaraan lainnya. Serangan Israel ini merupakan bagian dari kebijakan pembunuhan serta pembantaian yang dilakukan Zionis Israel terhadap warga sipil di Palestina. Keluarga dan kerabat warga Palestina yang meninggal dunia tak kuasa menahan tangis mengetahui orang yang mereka kasihi sudah meninggal dunia. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga dilaporkan menjadi korban jiwa dalam serangan tersebut. Pasukan Israel menangkap akademisi Palestina Dr. Bilal Al-Shobaki dalam penggerebekan di kediamannya di Hebron, tepi barat. Penangkapan tersebut mendapat daftar panjang akademisi Palestina yang ditahan di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah Palestina. Pasukan Israel menggerebek sebuah rumah di kota Hebron, tepi barat dan menangkap Dr. Bilal Al-Shobaki. Bilal Al-Shobaki diketahui merupakan Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Hebron dan salah satu akademisi terkemuka di wilayah ini. Dalam rekaman yang beredar, pasukan Zionis Israel terlihat mengepung kediaman Al-Shobaki sebelum membawanya pergi. Penangkapan ini disebut disertai dengan tindakan kekerasan dan perlakuan kasar terhadap Shobaki. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak Israel mengenai alasan penangkapan. Kelompok pemukim ilegal Israel dilaporkan kembali melakukan aksi pembakaran lahan pertanian warga Palestina. Pemukim ilegal Israel kembali membakar sejumlah lahan produktif pertanian Palestina di daerah Al-Nakar, sebelah barat laut Al-Mughayir Ramallah. Aksi ini sudah berulang kali dilakukan para pemukim ilegal Israel. Tak hanya lahan produktif, rumah, serta kendaraan warga Palestina pun tak luput dari pembakaran. Pemukim ilegal Israel mendapat perlindungan dari tentara-tentara Zionis dalam melancarkan aksinya. Petugas pemadam yang hendak memadamkan api pun dicegah oleh tentara Zionis.